warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube EduTech Official. EduTech Official kali ini akan membahas tentang materi intelijensi bisnis, sistem informasi media sosial, dan keamanan sistem informasi bersama aku Dea, Fahima, dan Marsha. Nah, sebelum ke materi, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan video selanjutnya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna yang bertujuan untuk menganalisis data. Dalam intelijensi bisnis terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, tingkatan keputusan. Semakin tinggi tingkatan keputusan yang dibuat, maka semakin banyak pula data yang diperlukan. Kedua, yaitu sumber intelijensi bisnis. Sumber intelijensi bisnis berasal dari data penunjang, gudang data, dan big data. Tiga, yaitu ada pengolahan dan analisa data. Beberapa contoh yang sering digunakan yaitu ada what if analyze, basic, forecasting, dan optimizing. 4. Ada web analytics. Website metrik yaitu berhubungan dengan pengunjung, seperti berapa pengunjung dalam waktu tertentu, berapa pengunjung dalam pertama kali, dan sebagainya. Terakhir ada dashboard. Biasanya dashboard ini menyimpulkan perhitungan metrik untuk mengukur kinerja jabatan dan proses perusahaan. Teman-teman, materi selanjutnya akan diulas oleh Fahima. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem informasi berbasis media sosial. Sistem informasi berbasis media sosial yaitu sistem informasi yang membagikan konten di jaring sosial. Terdapat 5 komponen khusus dalam media sosial, yaitu hardware, software, data, pengguna, dan prosedur. Lalu, bagaimana sih perusahaan mendapatkan keuntungan? Pada umumnya, terdapat 2 hal perusahaan mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara iklan dan aplikasi premium. Lalu bagaimana sih mengatur risiko dan keamanan pada media sosial? Sama-sama kita ketahui, di balik cepatnya informasi pada media sosial, terdapat risiko juga bagi perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik. Maka, jika kita ingin menjalankan sistem informasi pada media sosial, kita harus membuat dan mensosialisasikan kebijakan tentang media sosial tersebut. Selanjutnya, cara membangun sistem informasi berbasis media sosial yang efektif. Pertama, identifikasi pengguna. Kedua, tetapkan nilai perusahaan yang sesuai. Dan yang ketiga, buat koneksi pribadi. Materi yang ketiga yang akan diulas oleh Marsha yaitu tentang pengenalan sistem informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi peralatan komputer, data, fasilitas, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang. Lalu apa aja sih istilah yang ada dalam sistem keamanan? Yang pertama ada threat atau ancaman, yang kedua ada vulnerability atau kerentanan, yang ketiga ada safe word atau pengaman, dan yang keempat ada target. Selanjutnya, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan keamanan? Meningkatkan keamanan dari sisi teknis dapat dilakukan dengan cara menginput username dan password, menggunakan smart card, melakukan enkripsi data dan komunikasi data, dan yang terakhir menggunakan firewall. Dan keamanan dari sisi non-teknis dapat dilakukan dengan cara menurut Essential ada 7 elemen kunci untuk menyusun kebijakan perusahaan. Yang pertama, komunikasi yang jelas pentingnya kebijakan. Yang kedua, definisikan yang jelas tentang aset informasi yang diprioritaskan. Yang ketiga, ruang lingkup kebijakan. Yang keempat, jaminan sanksi dan perlindungan hukum. 5. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi personal keamanan. Yang keenam, penyusunan dokumen panduan untuk menjamin penerapan yang efektif. Yang ketujuh, partisipasi aktif dan manajemen puncak untuk mensosialisasikan dan mengawasi implementasi kebijakan. Oke teman-teman semua, hanya itu yang dapat Dea, Fahima, dan Marsha sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.